Oke, kita lihat lagi nih, moga-moga nggak ada gangguan ya. Ini tadi suaranya masuk tapi wajahnya tidak tidak keluar. Oke, kita tunggu. Ya, ini kita tunggu Mbak Ayu ya. Ini sedang proses. Ya, nah ini baru keluar ini. Ada? Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Ini kita ulang lagi tadi, audionya keluar tapi wajahnya nggak keluar. Oke, selamat malam Ayu. Oke, mungkin Malam, Ayu nanti Mas. bisa ceritakan dulu deh backgroundnya gitu ya. Oke, Eh, heeh. Juga mungkin perjalanannya kayak apa dulu dari kuliah atau apa, atau gimana Ya, sampai ketemu apa yang dilakukan sekarang ini. Oke, silakan Ayu. oke. Oke, baiklah. Selamat malam semuanya yang udah bersedia bergabung bersama kami. Saya perkenalkan dulu, saya Ayu. Di judulnya sih bisnis lokal. Sebenarnya bisnis lokal mungkin lebih tepatnya bisnis dengan menggunakan pangan Hmm, lokal. ya, Nah, pangan lokal di sini bisnis saya memang uh, basicnya ada apa namanya bakery yang mau saya modifikasi dari menggunakan tepung, menggunakan ubi hmm, merah dan ubi hmm, ungu, sekitar komposisinya 40-50% lah. Jadi lumayan mengurangi terigu juga di situ. Nah, sekitar berapa? dari 50, ini sekitar 50% ya. sekitar 40-50% Ya, ya. tergantung jenis rotinya yang dibuat. Nah, mungkin saya akan bercerita menurut pengalaman saya. Jadi bukan berdasarkan teori, saya bercerita. Jadi menurut pengalaman saya, awal mula kenapa saya memilih ubi ini menjadi bahan baku untuk bisnis saya. Hmm, hmm, Itu hmm. bermula dari 2014 setelah saya lulus kuliah. Saya memang backgroundnya itu adalah pangan dan gizi. Kebetulan banget itu Di mana dulu, di setelah IPB? di IPB, di IPB Oke. itu pangan, terus gizi. Kebetulan setelah itu saya memang tidak apa ya, tidak berminat untuk bekerja di instansi atau di rumah sakit. Kebanyakan teman-teman saya di rumah sakit, cuman setelah saya setelah saya terjun, ternyata saya Hmm, 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 hmm. kayaknya nggak cocok gitu kan dengan rutinitas yang itu terus gitu tiap hari. Ternyata Hmm, hmm, memang hmm. bagi saya nggak sesuai gitu kan dengan keinginan saya gitu. Nah, waktu itu saya melamar pekerjaan memang di perusahaan roti, perusahaan Hmm, bakery di Tangerang waktu itu. Pas masuk di situ saya memang kuliah pernah belajar hmm, mengolah hmm. roti. Cuman pas masuk tuh kok beda gitu ya dengan yang di kuliah, yang di kampus, beda beda sekali gitu. Nah, waktu itu D- setelah saya masuk itu cuma tugasnya hanya mengecek aja. Ini roti penampakan, rasa sama hmm, teksturnya bagus, itu aja. Untuk pengolahannya saya hampir hampir selama 2 bulan saya tidak tahu tentang pengolahannya gitu, tentang produksinya itu saya belum melihat rentetan produksi dengan benar itu sebelum tahu, paling tahu oh hmm, cara hmm. menyampunnya seperti itu. Nah, lama-lama saya kok jenuh ya gitu kan, kok jenuh Hmm, hmm. dengan rutinitas yang juga seperti itu aja, tiap hari masuk kerja yang dilakukan itu saja, nggak ada apa ya, mungkin buat saya kok nggak berkembang gitu kan, pengetahuan saya itu aja, sehingga waktu itu saya memutuskan untuk ya udah saya mau keluar saja gitu kan. Terus setelah itu saya memutuskan untuk kenapa saya nggak membuat hal yang sama gitu Hmm, kan. hmm, hmm, Toh hmm. dari
dari perusahaan bakery itu yang saya kerja itu awalnya juga mereka berasal dari garasi rumah yang dimanfaatkan untuk membuat roti dan kemudian berkembang menjadi pabrik besar yang bisa mensuplai roti di maskapai-maskapai ini besar gitu kan. Nah, setelah itu saya termotivasi kenapa saya nggak bikin sendiri gitu. Nah, setelah saya saya konsultasi dengan teman-teman, gimana kalau saya memulai usaha roti gitu. Terus kata mereka, memang sanggup gitu. Emang kamu sanggup untuk bersaing dengan mereka yang sudah besar gitu. Jalannya cuma satu. Kalau memang tidak bisa menjadi yang terbaik, jadi yang berbeda, kata teman saya seperti itu. Nah, saya dari segi modal, dari segi pengetahuan juga mungkin masih sangat nol banget gitu. Saya juga belajar roti dari browsing, dari YouTube. Saya mulai belajar secara otodidak gitu. Saya memilih untuk menjadi yang berbeda gitu waktu itu. Memilih untuk menjadi yang berbeda karena memang dari segi modal saya tidak mungkin menyamai perusahaan-perusahaan besar itu gitu. Nah, setelah itu saya karena waktu itu musim buah naga, kenapa saya nggak bikin roti yang berwarna-warni gitu, karena waktu itu masih baru fresh graduate, terus kita belajar gizi, kita belajar kandungan kesehatan gitu kan. Kenapa saya nggak membuat sesuatu yang dibutuhkan sama orang banyak, tetapi dia juga sehat, karena kita tahu sendiri kalau roti misalnya bakery yang yang beredar di pasaran itu hanya yang dikejar hanya profit tanpa memikirkan kandungan yang ada di roti tersebut gitu kan. Saya waktu itu konsepnya adalah untuk roti untuk diet khusus, misalnya untuk penyakit jantung, untuk penyakit diabetes kayak gitu, seperti itu. Saya mulai di situ pelan-pelan dari yang manual, terus kita bisa membeli alat-alat atau mesin-mesin roti yang sederhana yang bisa membantu mempercepat produksi waktu itu. Nah, saya pas belanja untuk awalnya tuh bukan ubi sebenarnya, awalnya itu kita menggunakan buah naga. Terus waktu itu bayam, wortel, terus buah bit, karena ketika dicampur di dalam adonan, ketika dicampur di dalam adonan dia membuat warnanya berbeda-beda dan kan konsep saya memang ke kesehatan, jadi biasanya anak-anak kecil itu lebih suka yang warna-warni atau yang menarik seperti itu kan untuk ini juga. Nah, ketika itu tahun berapa ya, berarti yang awal itu tahun berapa? Tahun 2015 awal. Oke. Jadi yang awal itu belum pakai ubi ya, masih bahan bakunya buah naga tadi ya. Iya, bahan bakunya masih buah-buahan yang berwarna-warni itu. Nah, setelah itu ketika saya belanja ke pasar, itu kok banyak banget ini ubi, tapi orang yang belinya tuh cuman orang-orang tua kayak gitu dan belinya tuh cuman paling 2 kilo gitu kan. Padahal di situ banyak banget yang ketersediaannya sangat banyak dan yang jual juga lumayan banyak, tapi yang beli hanya sedikit. Jadi permintaan sama ketersediaan itu nggak seimbang, akhirnya harga ubi kan merosot tajam kan waktu itu. Nah, waktu itu kenapa saya nggak bikin dari ubi aja ya gitu kan, itu akan secara finansial dia akan mengurangi kos produksi karena bahan bakunya murah dibanding full terigu, dia akan lebih murah menggunakan ubi. Waktu itu pertimbangannya seperti itu, tapi kita bisa menjual mahal karena
bukan mempermainkan kan, karena psikologi konsumen, wah ini dari ubi nih, pasti ini susah bikinnya, pasti gizinya lebih tinggi, jadi mereka berani membayar mahal untuk itu gitu. Nah, kita akhirnya meneruskan untuk membuat ubi, tapi yang untuk buah naga tetap buah naga dan lain-lain itu sebagai pewarna aja, tetap pakai ubi dan pakai buah naga, akhirnya dicampur. Jadi pakai ubi juga, pakai buah naga juga gitu. Itu bertahan sampai 8 bulan. Dari Jadi mulai bulan eksperimennya itu berapa lama itu sampai artinya ketemu betul gitu ya, dari terutama dengan bahan ubi tadi itu. Sebenarnya Butuh kita berapa lama itu? bereksperimen waktu itu adalah sambil menjual, Mas. Oh, Gitu. ya Jadi ya kita ya ya. karena waktu itu tuh belum ada yang membuat roti dari ubi. Sebenarnya ada, cuman mereka nggak serius gitu loh. Jadi cuman share resep. Oh ini nih roti ubi, share resep, ya hanya sebatas itu aja. Orang yang pengen bikin ya bikin, kalau enggak ya udah gitu. Yang sebatas itu. Jadi belum ada yang serius untuk Oke. menggarap itu tuh, belum ada yang serius gitu waktu itu tuh. Nah, jadi ya kita sambil riset sambil menjual, ternyata memang ternyata memang antusiasnya luar biasa di situ, banyak sekali yang mengapresiasi gitu kan. Tapi memang karena waktu itu masih fresh graduate, saya memutuskan untuk stop produksi di bulan ke-8. Saya merasa pengalaman waktu itu kan aksesnya sangat sulit untuk penjualan. Kita tidak punya toko, kita produksi di rumah, terus belum ada ojek online yang bisa nganter-nganter, terus belum ada ekspedisi seperti sekarang yang bisa 1 hari sampai dengan biaya yang murah, itu belum ada. Jadi kita misalnya ada yang pesen di Jakarta, kita antar ke Jakarta, seperti itulah. Masih banyak sekali kendala-kendala yang major menurut saya. Nah, waktu itu Terus itu saya berhenti total itu atau gimana? ya, jadi menurut saya saya belum bisa nih melanjutkan, karena kalau saya terlalu lambat merintis akan disalip sama yang Ya. pemodal besar pastinya gitu loh. Saya bikinnya seperti itu waktu itu. Nah, setelah itu bulan ke-8 saya memutuskan untuk berhenti berproduksi. Tapi saya tetap riset, tetap tetap mencari tahu tentang bahan-bahan lokal. Saya tertarik. Ya. Kemudian saya tertarik dengan bahan-bahan lokal tersebut, pangan-pangan lokal. Kemudian tapi memang kalau menggunakan ubi itu teksturnya akan lebih bagus untuk membuat roti, itu akan lebih bagus daripada full terigu gitu, karena kelembutannya akan lebih lama daripada menggunakan full terigu. Dan Jadi prosesnya gimana tuh? Dari terigu terus dibikin tepung atau gimana tuh? Jadi kita pertama memang sorry dari apa, umbi terus dibikin tepung atau gimana itu anunya prosesnya? Nah, pertama kita eksperimen 2 jenis, yaitu menggunakan ubi yang tepung sama menggunakan ubi yang memang segar, yang hanya dikukus saja, Mas. Nah, hanya dikukus saja. Nah, ternyata dari 2 itu yang paling bagus adalah ubi segar. Jadinya ubi yang hanya dikukus saja, kemudian nanti dicampur di dalam adonan seperti itu. Yang ubi ungu juga seperti itu. Tapi setiap ubi itu, setiap umbi-umbian itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Waktu itu kita juga sempat menggunakan tepung talas, menggunakan talasnya langsung, menggunakan kentang. Yang terbaik memang menggunakan ubi itu, terutama ubi merah. Ubi merah yang kalau di industri keripik ubi itu, ubi merah yang paling merah yang masih berair itu loh, Mas. Yang masih ada nggak contohnya sekarang ini? Ada contohnya nggak? Yang ubi kemarin merah itu ini.
kemarin Oke. ubi habis. Tapi di IG saya ada sih, ada Oke. Oke, jadi foto-fotonya gitu kan. ini teman-teman ini juga ada yang nanya ini lagi bicarain Mm-mm. apa? Ini kita lagi bicarain pengalamannya Mbak Ayu tentang usaha Heeh. membuat roti ya yang bahannya dari umbi-umbian ya, terutama umbi Yep, merah ya. iya. Oke, silahkan dilanjut nih. Jadi menambahkan, jadi kita meningkatkan nilai dari pangan-pangan lokal itu menjadi sesuatu yang bernilai lebih tinggi gitu. Itu yang pembahasan Oke, kita ya Mas ya. oke, yang Nah, tadi kan sempat berhenti. Terus akhirnya mulai sempat lagi berhenti. gimana tuh? Kenapa Nah, mulai lagi? nah memang berhenti di bulan ke-8. Di Hmm, bulan ke-8 berhenti, kemudian tapi saya tetap masih penasaran dengan pangan lokal, nggak hanya ubi sih sebenarnya, hmm, dengan hmm, pangan-pangan lokal yang memang ada di sekitar saya terutama gitu. Nah, waktu itu kebetulan dapat kesempatan dari Sekar Kawung, itu leadernya hmm, adalah Ibu Chandra Kirana. hmm, Itu bergabung dengan Sekar Kawung waktu itu, kita mengerjakan apa, menginovasi. Waktu itu yang pertama saya lakukan adalah membuat bubuk bunga telang. hmm, hmm, hmm. Nah, waktu itu yang Ya, project saya pertama ketika bergabung dengan Sekar Kawung. Nah, dari situ mulai pengalaman-pengalaman mengenai apa namanya, pangan-pangan lokal, nggak hanya ubi, itu juga bertambah. Misalnya ketika saya ke Kalimantan, ketika saya hmm, ke hmm. waktu itu ke Sumba, ketika saya ke apa, ke Garut, kayak gitu-gitu, lebih banyak gitu apa namanya pengetahuan saya mengenai pangan-pangan lokal ini waktu saya bergabung dengan Sekar Kawung. Memang Hmm, hmm. waktu itu job desk saya adalah untuk mengembangkan produk-produk lokal gitu, tidak hanya ya ubi itu menjadi salah satu project saya pribadi gitu. Hmm, hmm, hmm. Kalau ubi itu memang saya apa namanya, itu kan sebenarnya sumber karbohidrat yang setiap daerah, mungkin setiap daerah di Indonesia itu mempunyai bermacam-macam umbi-umbian yang berbeda Hmm, gitu. hmm, Ketika saya ke hmm, hmm. Kupang atau ketika saya ke Kalimantan, itu saya menemukan umbi-umbian baru atau sumber karbohidrat baru yang sebenarnya itu bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Nah, waktu itu bergabung dengan Yayasan Sekar Kawung, itu kita juga mengerjakan apa, mengembangkan produk-produk lokal di wilayah-wilayah dampingan. Nah, setelah itu bergabung dengan yayasan yang ada di Kupang, itu di Alpha Omega, itu juga Hmm, hmm. mengembangkan produk-produk lokal juga sama, itu juga banyak sekali produk-produk lokal yang bisa dikerjakan dan sampai sekarang masih dikerjakan, dan memang permintaannya sekarang juga sangat besar menjadi salah satu ikon apa, oleh-oleh di Kupang juga Hmm, hmm, gitu. hmm. Setelah itu uh, bekerja di apa, perusahaan ekspor organik di Purwokerto juga, yang diekspor memang bahan-bahan lokal juga sebetulnya, yang Hmm, diekspor hmm. bahan-bahan lokal organik yang diekspornya di Amerika dan Eropa gitu, yang mungkin di Indonesia sendiri tidak terlalu dihargai gitu kan. Hmm, hmm. Ternyata di luar negeri bahan-bahan lokal tersebut malah menjadi apa ya, primadona dengan harga yang cantik gitu Mas. Nah, setelah Oke, itu, terus uh-uh, oke, setelah singkat itu, kata. kembali lagi ke Bogor, Ah, kembali mengerjakan produk-produk apa, pangan-pangan organik juga sebentar. Setelah itu saya memutuskan untuk memulai kembali project saya yang memang menjadi impian terbesar saya di awal gitu kan, itu berarti tahun di berapa? 2018. Oke, belum. Iya, Berarti baru. 2018. Ah, 2018 Agustus. 2018 Agustus
waktu itu memang udah saya merasa mungkin pengalaman saya sudah cukup di bidang pengetahuan pangan lokal, terutama ubi gitu, terutama ubi udah cukup. Terus kemudian saya waktu itu sudah mencicil beberapa alat yang bisa yang digunakan untuk menunjang produksi roti. Udah nyicil nih Mas, sudah nyicil dari mulai mixer, dari mulai loyang, dari mulai oven, seperti itu udah nyicil. Jadi kita waktu itu start dengan modal cash itu hanya 1.800.000. Berapa? 1.800.000. Oke. Hanya segitu. Kesalahan saya adalah waktu itu memulai ketika saya udah menipis banget tabungan. Nah, harusnya kan memang kita memulai usaha itu adalah ketika kita sudah cukup nih tabungan, karena biasanya dari bulan pertama sampai bulan ke-6 kita akan zero profit biasanya. Nah, untuk mengantisipasi itu jadi tabungan kita harus cukup. Nah, kesalahan saya, tapi sebenarnya nggak masalah sih waktu itu. Udah jalani aja gitu kan. Ya udah, waktu itu udah berjalan, kita udah fix produknya itu karena memang risetnya sudah cukup lama gitu. Dengan cukup lama kita hanya beradaptasi dengan mesin-mesin baru gitu. Jadi cukup cepat sebenarnya, cukup cepat. Terus link kita juga sudah lumayan banyak. Jadi waktu launching pertama itu dibantu teman-teman marketing, teman-teman yang memang dengan senang hati mempromosikan produk kita gitu. Waktu itu penjualan sampai bulan ketiga ini berkali-kali lipat Mas. Ternyata ubi ini sangat diterima oleh masyarakat dari semua generasi gitu, rata-rata malah balita dan anak sekolah itu yang banyak sekali, karena kan itu masih dikerjakan di rumah atau udah ada tempat sendiri? Masih di rumah saya, karena kita belum mempunyai tempat. Dan modalnya juga modal nekat sebetulnya gitu. Modal nekat sebetulnya waktu itu. Ternyata memang waktu itu kita kenapa memilih donat, karena waktu itu tuh memang banyak ibu-ibu atau ibu-ibu muda di wilayah Bogor dan wilayah kota ini yang kerepotan untuk pagi-pagi itu mempersiapkan sarapan tuh kerepotan gitu. Jadi kita ya udah, kita memutuskan untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu kan. Nah, itu tadi salah satu intinya adalah kita peka terhadap lingkungan sekitar kita. Untuk memulai usaha itu memang harus peka kan di lingkungan, kebutuhannya apa, ya kita bisa menawarkan apa gitu. Jadi permintaan, dan kita bisa memenuhi permintaan mereka. Jadi waktu itu mereka yang ternyata yang dibutuhkan adalah itu, kita membuat donat dalam bentuk frozen, dalam bentuk beku. Nah, itu udah seperti itu. Dari sampai bulan ketiga kita memproduksi itu sebelum ada inovasi lanjutan, kita memproduksi itu gitu. Ternyata memang permintaannya sangat besar di situ. Permintaan kita juga nggak nyangka, ternyata permintaan sangat besar. Kita juga itu melalui apa itu permintaan itu? Apa namanya, responnya masyarakat itu? Apakah ke tempatmu atau melalui media yang ada di pesan atau gimana? Nah, kita waktu itu mengandalkan teman-teman yang memang basicnya adalah marketing. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang dia selebgram kayak gitu-gitu, mereka dengan senang hati mempromosikan produk kita. Jadi dia sebagai reseller kita. Jadi kita tidak perlu repot untuk memasarkan secara kecil-kecil. Jadi mereka langsung order dalam jumlah banyak dan dia yang memasarkan seperti itu. Waktu itu awal-awal seperti itu. Kita kan belum punya Instagram, di WA juga temennya masih itu aja gitu kan. Jadi belum akses untuk promosinya masih sangat terbatas seperti itu. Namanya apa nih? Apa namanya? Namanya dosis.
dosis, dosis. Ah, dosis. mungkin bisa Dosis nanti itu bisa diketik ya di sini ya. boleh. Cok, kalau ada teman-teman yang mau lihat ya di Instagram, di Mm-mm. mana aja anunya medianya Instagram, terus Ya, sementara kita di Instagram, di Facebook oke, juga ada. oke. Tolong nanti ditulis di Oke. sini nama. Oh, ini sudah Mm-mm. ada tuh. Doksis ya. Ya, Oke, dosis. bisa Anda bisa follow dan mungkin juga bisa nanti bisa bisa lihat-lihat semua produknya dan Boleh. bisa bisa ini luar kota juga banyak nggak yang pesan? Luar kota juga banyak, tapi kita pengiriman hanya melingkupi Jabodetabek, Hmm, eh, Bali, Surabaya dan Jogja, kota-kota hmm. besar. Ya, ya, artinya Yang kota-kota pengiriman besar lah sehari masih ya. sampai. Hmm. Iya. Itu Itu kuat kuat berapa lama sih? tergantung sih Mas, kalau misalnya yang frozen itu kan yang di Hmm, freezer itu bisa 2 sampai 3 bulan. oke, oke. Tuh, sampai 2-3 bulan. Terus untuk yang biasa yang sudah matang yang tinggal makan itu 3 hari di suhu ruang. Oke, Gitu. sekarang lanjutin deh itu suka dukanya dan mungkin juga Ah, mungkin progresnya udah kayak apa gitu ya. ya boleh. Kalau untuk suka dunganya banyak sekali ya, banyak sekali, hampir setiap hari itu pasti ada tantangan, pasti banyak kendala gitu kan, karena memang kita dari kecil, dari apa namanya, dari nol gitu. Dan kalau menurut saya apa namanya, keuntungan dari nol gitu itu ketika kita banyak kendala, jadi kita mengantisipasinya juga sedikit-sedikit tapi rapih gitu. Hmm, hmm. Jadi Terus sampai jadi terus sampai punya toko sekarang. ya, sampai punya toko ini baru bulan Desember, setelah setahun Hmm, kita produksi di rumah. Kita akhirnya ya dengan apa, link-link itu tadi, kita ya, ya. bisa punya toko-toko kecil gitu untuk mungkin untuk seperti gerai outlet gitu, untuk di situ juga bisa produksi kita. Jadi orang datang itu apa ya, ada yang dilihat, nggak kayak di rumah gitu kan, orang cuma bisa Hmm, pesan hmm, aja. Jadi kalau ada hmm. outlet kan orang juga bisa Ya, datang, ya. juga bisa menikmati di situ gitu. Sekarang nggak ada Banyak sih contohnya Mas. ya yang sekarang nggak Kayak bawa ini sih, contohnya ya. ini Coba deh untungnya masih ditunjukin ada deh. satu Ah, kemarin ah, nih. ah, ah. Nah, Oke. ini Ini tapi yang bukan yang warna-warni nih ya. Ada ini yang juga yang ubi merah. ah, ah, Ini ah. yang ubi merah. Ini yang ubi merah. Yang ubi ungunya kemarin habis, jadi saya Hmm. belum bisa bawa. Jadi sebetulnya kalau untuk Oh, usaha sebentar itu ini ada yang komen ini di mana maksudnya apa di Jalan Pajajaran oh itu outletnya ini, maksudnya. iya outletnya. Ya, dilanjut. Apa Oke. tuh? Dari Apa mana nih di Mas? Lupa enggak saya tadi. dari nyampe mana tadi ya? Oke, anunya lah Suka duka, suka mulai duka. mulai coba bicara progresnya kayak apa deh. Progresnya itu Maksudnya progres itu begini. uh, Kan gimana? umbi ini kan dianggap kelas kasta paling Kelas bawah. bawah kan. Nah, sekarang Iya. apakah sudah bisa melampaui itu atau belum gitu kalau kita melihat apa namanya indikasi dari respon para apa namanya pembeli-pembelinya masyarakat yang memanfaatkan karyamu ini. Gimana, Jadi gimana bisa diulangi Mas? Gimana maksudnya? gini kan kan umbi ini kan dianggap kasta paling Mm-mm. rendah nih. Terus Mm-mm. kamu coba kreasi ya, kamu olah gitu. Mm-mm. Nah sekarang Iya. sudah mencapai kelas mana ini kira-kira itu kalau kita lihat dari Oh gitu konsumen ya yang ya. memanfaatkan Nah, karyamu itu. ya, kebetulan kita berada, keuntungannya adalah kita, outlet kita berada di wilayah, memang wilayah kulinernya kuliner menengah ke atas gitu kan. Kita dapat sedikit sedikit tempat di situ, sehingga konsumen-konsumen kita memang rata-rata menengah ke atas.
Jadi menengah ke atas, walaupun memang produk-produk kita itu harganya itu menengah ke bawah, tapi konsumennya ternyata menengah ke atas gitu. Kita juga nggak nyangka kalau konsumennya ternyata dari kalangan menengah ke atas. Kita kira kan kalau ubi itu kan identik dengan makanan desa gitu kan. Soalnya ada cerita kemarin dari konsumen kita. Jadi dia beli donat dari kita, ketika dibawa pulang anak-anaknya langsung makan dan minta lagi gitu kan. Nah, ketika dia beli lagi dibawa pulang, terus dia ngomong, "Ini donat ubi," gitu. Nggak ada yang makan. Karena mindset padahal itu padahal jenis yang sama gitu kan, yang sama, cuman bedanya yang pertama yang dibawa yang kecil-kecil, yang kedua dibawa yang agak besar gitu kan, cuman beda bentuk tapi sama gitu. Tapi ketika itu diucapkan, "Ini donat ubi loh," gitu, nggak ada yang makan anak-anaknya. Iya. Itu lucunya di situ. Mindsetnya masih kita edukasi ubi itu juga lumayan lama, Mas. Jadi dari mulai awal itu konsumen belum bisa menerima, belum bisa Masa tidak diomongin ini bahannya dari ubi, disembunyikan supaya orang makan. Iya, nggak mungkin. Nah, itu juga kendalanya, salah satunya adalah edukasi konsumen. Awalnya karena memang produk kita sebenarnya bukan produk baru, cuman produk modifikasi aja. Cuman selama ini memang untuk dibisniskan secara luas itu memang baru gitu kan, untuk donat ubi ini. Sekarang udah berapa varian untuk, apakah donat dengan berbagai macam bentuk atau Itu ada? udah berapa ya? Ada, jadi kita bikin yang ungu, donat ungu, donat ubi ungu dari ubi merah. Dari ubi merah ini jenisnya juga bermacam-macam, ada yang pokoknya sekitar ada 20-an lah, mungkin ada 30 jenis mungkin yang kita tawarkan produknya. Dari roti tawar juga kan, roti tawar untuk konsumsi sehari-hari, biasanya untuk sarapan kita juga menyediakan roti burger itu juga kita menyediakan dari bahan bakunya ubi juga. Oke, kira-kira sekarang ini kita belum ngomong di kena pandemi ya. Sebelum pandemi lah paling enggak ya, itu omsetnya udah berapa banyak itu? Dari rupiah atau pieces, Mas? Ya, bisa fisik, bisa rupiah, yang awalnya dari 1.800.000 ya. Oh ya, dari modal awal 1.800.000. Dari 1.800.000, target awalnya itu 50 pack seminggu gitu kan. Sekarang udah bisa 600-700 pack seminggu. Seminggu tuh notabene 5 hari. Karena kita libur 2 hari gitu. Berapa orang yang terlibat ini? 8 orang, berapa orang yang terlibat? Enggak sih, Mas. Kadang kita bertiga, berempat kayak gitu. Oke. Enggak terlalu banyak. Pengalaman pandemi ini jangan banyak-banyak. Banyak yang nggak boleh lebih dari 5, Mas, soalnya. Gede-gede pada collab semua itu. Oke, terus. Oke, coba ceritain lagi anunya. Tadi kita sudah dengar bahwa bahan yang sama, ketika orang ngerti bahannya dari ubi, nggak mau makan gitu ya. Oke, terus cerita yang lain apa coba? Cerita yang lain itu rata-rata konsumen kita sebenarnya adalah ibu-ibu muda yang anaknya ternyata permintaan anaknya, bukan berdasarkan dari ibunya. Jadi biasanya ibu-ibu dari total misalnya konsumen kita mungkin 70% itu ibu-ibu muda yang ordernya itu karena anaknya suka. Anaknya suka untuk bekal sekolah kayak gitu-gitu, untuk itu gitu. Dan rata-rata yang beli itu antara usia 25 sampai 35 tahun. Jadi kalau ada orang lain di luar kota mana gitu mau kerjasama gimana?
kita sudah memikirkan hal itu karena ada beberapa orang yang meminta untuk franchise lah, untuk apa namanya, untuk investasi kayak, tapi kita masih masih menghitung ininya, masih menghitung bisnis plan-nya, jadi belum ada keputusan untuk hal itu. Nanti ada seperti misalnya sudah ada keputusan dalam waktu dekat ini, ya nanti kita share pastinya gitu. Ya, oke, lanjut. Apalagi yang penting harus diceritakan ini? Oh, yang penting menurut saya sih kalau untuk ininya kan ini usaha itu Ya, usaha yang memang sebetulnya profit oriented gitu. ya, Karena ya, apa ya? Karena memang kita semuanya bergantung pada profit gitu kan, untuk ya, keberlanjutannya ya, bergantung pada ya, profit. ya harus Heeh. profit, ya kan? Tapi juga Ya. bertanggung jawab ya tadi ya. Nah, ya Sejak bertanggung awal jawab. sudah diungkapkan bahwa bagaimanapun makanan ini ya harus mengandung gizi yang bagus juga, Gizi ya yang kan? bagus untuk konsumen karena kita juga bertanggung jawab untuk kesehatan orang banyak gitu kan. Jadi berdasarkan pertimbangan itu ya kita pasti membuat inovasi-inovasi selanjutnya, itu pasti mempertimbangkan hal itu gitu. Edukasi juga sangat penting Mas, Ya, edukasi karena kita memang dari apa namanya, membuat produk berbeda, itu pasti edukasinya akan ya, ya. lebih lama gitu kan. Tapi kalau mereka sudah percaya, kita akan lebih mudah untuk kedepannya. Jadi memang dari pertama mimpi saya itu bukan saya yang promosi gitu. Jadi saya pengen Ya, si mereka, ya, produknya itu mempromosikan dirinya sendiri. Jadi saya oke. nggak terlalu repot-repot mempromosikan produk saya, biar produk saya aja yang bisa mempromosikan dirinya sendiri seperti itu. Kalau diamati, kira-kira yang pelanggannya itu berapa persen gitu ya kira-kira? Yang orang yang memang udah apa namanya, atau berapa banyak ya yang menjadi pelanggan yang memang terus-menerus itu orang-orang itu gitu. Ada nggak? Ada Mas, jadi setiap kita Tercatat buka nggak gitu loh PO maksudnya? tercatat, Oke, karena itu oke. sih memang intinya atau memang hal yang penting yang harus dilakukan ketika kita memulai bisnis, kita berkomitmen untuk berbisnis gitu adalah segala sesuatunya memang harus tercatat gitu, baik itu pengeluaran, itu pemasukan, itu hal-hal kecil, itu resep, itu memang harus tercatat semuanya biar ada record lah di situ. Jadi kita nantinya ketika ada kesalahan atau ketika terjadi apa namanya, konflik, itu Ya, gampang gitu untuk menelusurinya gitu, untuk apa namanya, untuk melihat apa yang salah atau itu gampang gitu. jadi apa namanya, nggak ada saingan dong sekarang selain ya Kalau sekarang apa namanya banyak Mas. produksi. Oh, yang dengan bahan yang sama. Dengan udah mulai gitu. Waktu Hmm. setahun yang lalu itu ada tapi nggak sebanyak sekarang gitu. Ada tapi nggak sebanyak sekarang. Setahun yang lalu itu kita masih bisa melenggang dengan bebas kayak gitu, masih bisa aman-aman aja, kita Oke. nggak terlalu memikirkan inovasi gitu Ya, kan. ya. Nah, kemudian kan banyak pembeli, mungkin ya ini efeknya dari banyak pembeli, mereka selalu repeat order kayak gitu. Akhirnya sekarang itu banyak yang mulai Mengikuti. meniru gitu. Oke. Entah itu apa namanya, kemasan, entah itu apa nama teknik, entah itu bahan baku, itu Oke. ini apa namanya, mulai banyak yang Jadi meniru sekarang. jadi apa yang membuat kamu percaya diri ya dengan produkmu ini yang mungkin berbeda dengan orang-orang lain? Yang membuat aku yakin gitu ya. Ya, kan harus Kalau yakin kalau dong. misal iya, memang rasa, tekstur, dan apa penampakan itu belum ada yang sama Mas. Nah, Oke, terutama itu rasa satu ya, itu. terutama rasa, tekstur itu Ya, belum ada yang sama gitu kan. Rata-rata konsumen kita ya. itu masih percaya, masih selalu order, dan
apalagi yang apa namanya suka-suka kuliner yang Hmm, setiap hmm. ada produk baru mereka itu mencoba itu belum belum ini sih belum mereka bilang belum ada yang sama untuk ininya untuk tur dan apa dan ininya dan rasanya terutama Oke, gitu. ini masuk ke pandemi ini ada Nah, cobaan apa enggak? Ada. nah syukurnya apa namanya itu alhamdulillahnya kita dari mulai sebelum pandemi sih kita mulai ada peningkatan permintaan karena waktu itu Mhm, beberapa kan di situ komplek untuk orang yang menengah ke atas gitu kan. mhm, Waktu itu mhm. ada yang berkunjung, ada salah satu ibu yang berkunjung dan hampir setiap minggu dia kumpul dengan keluarganya di situ. Nah, waktu itu dia memang mempromosikan produk kita Mhm, di teman-temannya yang notabene juga menengah ke atas gitu kan. mhm, Nah, mhm. setelah itu mulai nih banyak permintaan. Terus pas pandemi itu meningkatnya hampir 2,5 kali lipat sih, Mas. Loh, jadi malah meningkat. Iya, Eh? malah meningkat. Saya juga Wah, bingung gila ini sebetulnya. kamu ini. Orang lain pada nyungsep, kamu Iya, meningkat makanya. gimana? Nggak, Nah, makanya coba ceritanya gimana dong? Ini yang nah, lain pada eh terjun bebas nih. nah Ini waktu itu malah. kan kita memang ini konsepnya kita nggak jual tempat sebetulnya, Mas. Konsep Hmm. dari Oke, oke. dari Salah kita satu. tuh kita nggak menjual Hmm. tempat. Dari Salah kita satu menjual tempat. Mm-mm. salah satunya itu karena tidak orang tidak bukan tempat ya yang. Jadi orang datang atau orang itu apa namanya orang itu memesan itu bukan karena dia ingin nongkrong di tempat saya Hmm, gitu, hmm, hmm, karena hmm. ya memang memang mau membeli produk gitu kan. Nah jadi ketika yang lain pada tutup, yang lain pada kolaps, jadi rata-rata restoran-restoran di situ kan besar-besar tuh Mas ya pasti Ya, ya. tempatnya Ah, bagus gitu kan. hmm, hmm, Tapi hmm, mereka hmm. tidak punya menu-menu yang signature apa ya, menu yang unggulan gitu belum ada gitu. Ya, ya. Belum ada. Oke, Jadi ini ketika sebenarnya yang perlu yang saya tertarik ini apa yang karena yang paling problem ketika masa pandemi ini kan untuk hal-hal yang tidak esensial, termasuk makanan-makanan yang tidak esensial itu juga apalagi yang menjual tempat ya udah pasti iya. problem gitu. Nah, ini apa? Jangan-jangan eh, jenis produkmu ini ya sejenis yang cocok untuk masa-masa kayak gini gitu loh. Iya, jadi kita kemarin juga salah satu yang memanfaatkan momen-momen lockdown itu sebagai Hmm. sarana untuk promosi. Kalau orang jadi kamu doanya ini pandemi terus menerus ini. Enggak juga sih Mas, enggak juga sih ya. Nah waktu itu tuh jadi apa namanya waktu itu tuh eh, jadi promosi gratis, jadi promosi tapi kita nggak bayar gitu. Jadi karena produk kita tuh produk frozen yang bisa di stok di rumah Hmm, gitu hmm, kan, hmm, hmm, hmm. orang-orang pada di rumah semua nggak bisa keluar pada nah akhirnya mereka membelinya secara online yang kita tinggal memesan Grab untuk diantarkan kayak gitu-gitu. Jadi kita juga seneng juga sih. Jadi banyak eh, ojek-ojek online yang Hmm, hmm. Ya, nongkrongnya ya. tuh di sekitar kita gitu. Oke. Jadi Ya, ya, ya. gitu Termasuk ya. Jadi Jabodetabek juga ya, masih iya betul. selama pandemi ini. Oke. Mm-mm. Oke, nah Termasuk Jabodetabek. saya pengen tanya bahan tadi ya yang dari umbi Heeh, itu kamu cuma heeh. cukup beli di pasar di Bogor atau ada yang langsung ke Di petani? petani. Iya, di Eh? petani. Di Oh, malah ke petani. petani sekarang. Mm-mm. Jadi kita kalau di petani itu apa namanya kendalanya adalah mereka tidak selalu ada barangnya tuh Hmm. belum nggak selalu ada setiap Hmm, kita hmm, hmm, butuhkan. hmm. Jadi kita mix aja gitu mas. Kita Hmm, mix hmm, ketika hmm. misalnya ada petani yang menawarkan, Mbak ini saya ada ini nih ada ubi, ya udah masuk aja masuk. Gitu. Oke. Tapi ya saya melakukan ini sih melakukan apa namanya cek gitu ketika si ubi ini memang
bagus Kualitasnya ya. dan bisa masuk. Kata kita ini sih nyarinya ubinya itu yang memang benar-benar merah dan benar-benar Hmm. ungu gitu Mas. Jadi untuk Biasanya warna itu yang juga gitu. menurutmu mutunya bagus itu ditentukan oleh apa itu? Anunya umbinya itu. Nah, kalau untuk Pasca ubi panennya atau apa? malah Yang kalau menurut untuk yang ubi segar yang baru Mhm, panen banget gitu, mhm. itu nggak terlalu bagus Mas, karena dia masih Oh. getahnya masih Mhm, ini, mhm, getahnya masih mhm. banyak, jadi Ya, dia ini, jadi belum terlalu bagus. Nah, biasanya itu sekitar ubi yang 3-4 hari lah yang bagus. Kadang malah oke. kalau kita Oke, kendalanya lanjutin. juga Mhm, kalau kendalanya juga di petani itu mhm. ini apa namanya, harganya itu lebih jauh lebih apa namanya lebih mahal daripada di pasar, kadang seperti itu. Jadi mereka nyangkanya oh ini butuh banget nih kita mahalin aja gitu jadinya. Jadi Mhm. misalnya 1 kilo itu di petani itu bisa 10.000, tapi di misalnya di pasar itu 6.000 bisa 5.000 kayak gitu, tergantung besar kecilnya kalau di pasar seperti itu. Kalau di petani langsung gitu kan, nggak ada apa namanya, nggak ada sortir dulu, malah langsung ini langsung Ada taruh rencana gitu. produk-produk baru? Ada pasti kita Coba paling enggak kita bocorannya apa ini? Coba di kira-kira apa itu produk iya, barunya itu? kita lagi berencana untuk menggunakan produk premium tapi tetap memakai bahan 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 pangan, menggunakan pangan lokal tetap, pakai ini apa namanya, labu labu parang. Labu. Karena itu apa ya, dari semua apa namanya jenis sumber karbohidrat itu memang yang paling bagus untuk dijadikan roti Mas. Apalagi informasinya ini. Ini banyak teman-teman. Sekarang ini musim pandemi ini banyak orang lagi nyari nyari apa Ini namanya? ya Apa nyari nih ya? ide ya, nyari ide Iya, apa gitu yang bisa sebenarnya. dilakukan gitu Ya, loh. ya saya senang sih, saya senang banget ketika Ya, ini ngelihat aku timeline atau apa. aku baru ketemu orang yang Mm-mm, usaha yang di masa pandemi ini mm-mm. malah omsetnya naik. Ini aku baru baru ketemu malam Oh ini. iya. Biasanya mereka itu ngomong anu ini terjun bebas ini. Semuanya itu Iya apa saja omset dan omset omsetnya itu sampai 2,5 kali lipat untuk masa pandemi, apalagi kemarin sama puasa kan. Nah itu pandemi ini udah 3 bulan kan Mas ya, dan itu ya meningkat terus dari mulai awal itu udah meningkatnya udah 2 kali lipat. Setelah itu ke bulan kedua pandemi di apa dibarengi dengan Ramadan itu semakin meningkat lagi, dan ya. sekarang juga alhamdulillahnya sepertinya akan semakin meningkat lagi gitu. Oke, ini kurang 10 menit, masih 10 menit kita masih bisa Oke, apa bisa namanya boleh. kasih kasih informasi lain Nah, oke. yang belum disampaikan tadi. Uh-uh. Oke, apa Apalagi, ya? Apa lagi ya Mas ya untuk ininya? tapi Untuk yang jelas ini untuk yang saya jelas gini Mas. Mm-mm. oke, lanjut Gimana? lanjut. Kalau kalau saya sih pesannya Ayu mesti harus Mm-mm. ngerti kapan harus berhenti sekian nih nggak boleh lagi apa Mm-mm. namanya karena eh, problemnya kapitalisme itu kan selalu membuat massal semuanya dibesarin gitu. Nah kena Mm-mm. kena lockdown hancur semua gitu loh. Mm-mm. Jadi Gitu. memang harus tahu berapa volume harus udahlah sampai segini aja udah kalau ada ya orang lain bikin di mana gitu nggak apa-apa Iya. tapi Kita saya juga segini nih. ini apa? Uh-uh. Kita juga ada batas sih. Udah batas Ya. setiap ini juga kita batasin, untuk permintaan itu pasti kita batasin karena kita sendiri juga nggak bisa memenuhi semua gitu. Jadi kadang Ya, memang ya. kita apa namanya kita tolak-tolakin karena memang sudah tidak bisa lagi diproduksi gitu. Uh-uh. Oke, yang Nah, tadi dilanjut tadi. oke, Kamu mau ngomong apa tadi sebelum untuk jangan ngomong sharing tadi? sedikit misalnya
teman-teman ingin memulai bisnis baru, apalagi di pangan lokal yang belum banyak orang melakukan itu bisa sharing langsung sama saya gitu kan. Nanti bisa kontak via silahkan gitu, kita bisa sharing bareng. Ini di daerah, misalnya di daerah saya itu banyak melimpah gembili misalnya, dijadiin apa ya ini gitu. Misalnya itu bisa gitu, nah kita nanti kita sharing-sharing bareng gitu kan. Jadi biar semuanya itu apa ya, karena berinovasi itu bukan bakat sih menurut saya, Mas. Karena peka aja terhadap lingkungan, karena peka terhadap apa yang ada di sekitar kita. Jadi kita bisa bisa mengasah itu dengan sendirinya gitu kan. Dan juga segera diwujudkan ya, segera dibikin gitu kan ya. Dan jangan lupa juga kita juga perlu untuk sharing, karena kita juga perlu ilmu, dan kita juga harus menyalurkan apa yang kita tahu ke yang memang membutuhkan dan memang berniat untuk berinovasi gitu sebetulnya. Oke, tadi kamu belum sampaikan loh rencananya yang baru. Apa? Produk yang baru. Yang produk yang itu donat pumpkin, donat labu parang itu. Oh, yang karena labu di sini ya. juga ternyata banyak, di sini banyak, dan ketersediaannya itu terus-menerus sepanjang tahun. Jadi kita yakin kalau itu bisa berlanjut lah, bisa bisa terus-menerus diproduksi gitu. Kira-kira kalau ada teman-teman lain nih, terutama di luar kota, di jauh dari tempatmu nih, kalau mau berhubungan gimana nih caranya, kalau mau berdiskusi, tukar pengalaman itu gimana? Bisa kamu nggak melalui buka? WA bisa. Oke. Buka apa, Mas? Bisa Buka WA, kita workshop, bisa. buka workshop online kayak apa gitu. Iya, boleh. Waktunya ya. Ini aja berdasarkan permintaan saja. Misalnya saya memang free di hari Minggu dan Senin gitu. Jadi kita bisa sharing, bisa ngobrol. Nanti kalau misalnya memang ada niat yang lebih dari saya untuk membangun bisnis, ya bisa inilah. Jadi nanti kendala-kendala itu jadi kita bisa diantisipasi gitu lah untuk teman-teman yang baru yang baru untuk mulai ini yang bisnis. Paling penting lagi ya kan, kamu kan berani untuk membuat sesuatu yang bahan bakunya dari sekitar kita. Nah, sementara masyarakat kan ini udah masyarakat yang lama disuapin oleh terigu kan, itu problem kendala yang paling besar apa itu? Tadi walaupun tadi udah diungkapkan ya di depannya. Iya, sebenarnya kita harus sabar, Mas, karena risetnya memang saya juga risetnya panjang sekali ya. Nah, kita awal launching itu memang produknya memang udah benar-benar maksimal. Jadi kalaupun nanti ada perbaikannya sangat minor sekali gitu. Jangan produk yang belum jadi, yang dari awal yang belum jadi, yang masih berantakan itu kita kalau untuk tester sih nggak masalah, tester. Kalau untuk dihadirkan di ini masyarakat luas kayaknya belum bisa, karena orang ini, tuh karena kalau dari pengalamanmu itu, makanya tadi saya di depan tanya dari eksperimen sampai kamu yakin oke ini tak tampilkan itu butuh waktu berapa lama itu pengalaman itu? Dari 2015 sampai 2018. Jadi sekitar 3 tahun ya, 3 tahun. Iya. 4 tahun, hampir 4 tahun. Sekitar segitu, Mas. Nah, mungkin kalau misalnya memang lebih cepat lebih bagus sih sebetulnya, tapi ya memang benar-benar produk-produk yang menurut kita udah maksimal lah, udah memang bisa layak gitu. Kan masyarakat juga nggak mau tahu gitu sebetulnya, konsumen nggak mau tahu proses kita jatuh bangun, proses kita riset, proses kita, tapi mereka nggak akan mau tahu gitu. Yang mereka inginkan ya cuman saya beli, saya harus mendapatkan produk yang terbaik gitu. Kalau nggak enak saya nggak akan mau beli lagi. Biasanya yang pertama enak apa enggak, ini belum ngomong kandungannya bergizi apa enggak.
ini enak Oh apa gitu. enggak, iya kan? Orang kan, Iya. nah tapi saya kira tadi, nah gimana Ayu mulai mendidik konsumen itu gimana tuh anunya prosesnya itu? Nah, untuk mendidik Ngerti bahwa konsumen memang kandungannya saya, juga nggak sebarangan uh, dan sebagainya. nah di awal itu memang saya selalu mengcaption itu apa? Kalau ada postingan saya suka saya ada apanya itu mas? Captionnya Ya, itu ya. yang memang saya selip-selipin sedikit-sedikit, Hmm, nggak semuanya karena hmm. terlalu berat mungkin ya kalau langsung bahasanya yang Ya, ya. bahasa kesehatan banget tuh terlalu Hmm, berat hmm, untuk hmm. dicerna. Biasanya sedikit-sedikit aja gitu, ini mengandung serat tinggi, ini mengandung antioksidan tinggi, ini mengandung vitamin tinggi, seperti seperti itulah. Tapi setiap tapi berulang-ulang gitu kan, karena Oke, gitu memang harus berulang-ulang ya, ya memang harus sabar oke. seperti itu, harus berulang-ulang. Ya, menit terakhir ini, silakan Ayu Oke. bisa menutup dengan closing statementnya apa Mm-mm. nih? Eh, jadi kesimpulannya adalah kalau memang kita mau mulai usaha, untuk memulai bisnis, itu seperti yang saya katakan tadi adalah kita hanya memiliki dua pilihan, menjadi terbaik atau menjadi yang berbeda. Itu harus pilih salah Hmm, satunya. Ketika kita ingin menjadi yang terbaik ya kita harus kuat di modal, entah semuanya, modal semuanya. Kalau kita ingin menjadi yang berbeda, kita ya harus banyak-banyak berkorban, entah itu berkorban semuanya lah, hmm, riset hmm, dan hmm. segala macam seperti itu. Kemudian kalau untuk berbisnis itu memang harus tekadnya harus sangat-sangat kuat, jangan sampai berhenti di tengah-tengah. Kita harus yakin, kita harus Hmm. mengenal produk yang akan kita yang akan kita jual, kita harus paham karakteristiknya sehingga ketika nanti ada hambatan atau halangan dan tantangan, kita bisa menyelesaikannya dengan baik seperti itu. Oke, mungkin kita Oke. teman-teman bisa melanjutkan obrolannya ya dengan Mbak Ayu, Ya, boleh. bisa melalui Instagramnya yang anunya apa namanya tadi? Yang Instagramnya yang untuk diusaha. bisnis yang Hmm, diusaha itu @_dosis donya itu apa nama adonan sama hmm, SIS, udah gitu doang. hmm, Kalau di Instagram pribadi saya juga bisa hmm. langsung Ayu Helmianuarti aja. Oke, Mbak Ayu, saya terima kasih Iya, sekali informasinya. iya sama-sama Semoga Mas. semoga ini juga bisa memberi inspirasi, dorongan ke teman-teman semua yang Ya, ini amin. banyak sekali teman-teman yang di masa pandemi ini mulai mencari kehidupan baru ya Alternatif. dengan ya. Nah Iya, itu iya, ini ada gagasan dari Mbak Ayu yang tidak hanya gagasan tetapi juga sudah dilakukan iya. cukup panjang dengan usaha yang berangkat basisnya dari bahan-bahan makanan yang ada di sekitarnya gitu ya. Iya, iya Terutama betul. umbi-umbian ini ya, ada umbi merah dan ada umbi ungu dan Iya, ternyata juga ada labu, juga tales dan sebagainya yang bisa iya, dikembangkan. Terima kasih banyak iya. Iya, sama-sama ya. Mas. Terima kasih Oke, juga atas terima kasih banyak. kesempatannya bisa sharing ya. Ya, Ya, oke juga saya terima makasih. kasih banyak kepada teman-teman yang ikut bergabung di sini. Oke, terima kasih banyak Mbak Ya, Ayu. makasih Yuk. Mas. Ya, selamat Yuk. malam.